Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di perkuliahan sistem operasi. Kali ini kita memasuki pertemuan 12 di mana di sini kita akan membahas tentang manajemen file. Materi yang akan diajarkan dalam perkuliahan kali ini yang pertama adalah metode akses file, kemudian struktur dir, directory, kemudian file system mounting, proteksi, konsep, dan yang terakhir adalah konsep dasar implementasi dari sistem file. Oke, ini adalah konsep file dan sistem file. Konsep file itu sendiri, file adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Di file itu ada data, karakter, numerik, dan binary, dan program. Penanaman file itu terdiri dari nama dan ekstensi. Contohnya di sini adalah ekstensi file.pak, backup file, dan file.c itu C source program, dan file.gif itu composite graphical interchange format image. Itu loh yang .gif, .zip, .html, .jpeg, .mp3, .ma. Pastinya kalian tahu ya .zip ini. Ini adalah contoh dari format atau ekstensi dari file itu sendiri. Selanjutnya atribut file itu ada nama, kemudian tipe, lokasi, dan ukuran. Namanya waktu pembuatan, kemudian identitas pembuatan, proteksi, dan informasi lain tentang file. Selanjutnya operasi pada file itu membuat, menghapus, menutup, menulis, mencari, menghapus dengan menyesuaikan atribut, membaca, dan membuka. Konsep file. Contoh di sini ada jenis berkas, misal executable, akhirannya itu exe, compat, atau bin. Itu fungsinya adalah program siap dijalankan. Dan object itu akhirnya .obj, itu bahasa mesin. Kemudian kode asal source, CCC, pas Java, ASM, A, kode asal berbagai bahasa pemrograman. Dan batch, perintah pada sel, text.txt, data teks dokumen, pengolahan data, doc, XLS, kemudian PDF, itu format jenis pengolahan kata, cloud library, lib, A, dan lain-lain, library untuk program, kemudian gambar, ada JPEG, PNG, dan lain-lain, itu format ASCII atau biner untuk dicetak, kemudian arsip itu ada rar, zip, tar, .gz, dan lain-lain. Beberapa berkas yang dikumpulkan menjadi satu berkas, terkadang dimanfaatkan untuk penyimpanan. Ini adalah contoh dari jenis berkas, kemudian tipe atau akhiran dot apa, kemudian fungsi dari file tersebut. Selanjutnya adalah sistem file. Itu terdiri dari berkas adalah sebuah koleksi informasi berkaitan yang diberi nama dan disimpan di dalam secondary storage. Biasanya sebuah berkas merepresentasikan data atau program. Adapun jenis-jenis dari berkas itu ada text file, yaitu ukuran dari karakter-karakter yang diatur menjadi barisan dan mungkin halaman. Source file itu yaitu urutan dari berbagai subroutine dan fungsi yang masing-masing kemudian diatur sebagai deklarasi-deklarasi diikuti oleh pernyataan-pernyataan yang dapat dieksekusi. Kemudian object file yaitu urutan dari byte-byte yang diatur menjadi blok-blok yang dapat dipahami oleh penghubung sistem. Dan yang terakhir adalah executable file, adalah kumpulan dari bagian-bagian kode yang dapat dibagi ke memori dan dijalankan oleh loader. Metode akses, berkas menyimpan informasi apabila sedang digunakan. Informasi ini harus diakses dan dibaca melalui memori komputer. Informasi dalam berkas dapat diakses dengan beberapa cara. Berikut adalah beberapa caranya. Yang pertama adalah akses sekuensial. Itu akses ini merupakan yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Informasi di dalam berkas diproses secara berurutan. Sebagai contoh, editor dan kompilator biasanya mengakses berkas dengan cara ini. Dan akses langsung, yaitu metode berikutnya adalah akses langsung atau dapat disebut relative access. Sebuah berkas dibuat dari rekaman-rekaman logikal yang panjangnya sudah ditentukan yang memesinkan sebuah program. Dan metode akses file menyimpan informasi apabila digunakan. Informasi tersebut harus diakses dan dibaca oleh memori. Dan terdapat beberapa cara mengakses informasi pada file, yaitu sequential access, direct access, dan yang terakhir adalah order access method. Yang pertama adalah sequential access, itu membaca semua bytes atau record dari awal. Nanti dapat melompat, hanya bisa melakukan rewind atau backup.
baik jika digunakan pada pita magnetik. Kemudian metode akses file selanjutnya itu direct access. Itu batch atau record dibaca tidak terurut, penting untuk sistem basis data. Dilihat sebagai deretan blok yang berindeks. Pembacaan dapat berupa memindahkan penanda file seek, kemudian baca, dan kemudian pindahkan penanda file. Metode akses ini berdasarkan model disk dari suatu file, memiliki acak ke sembarang blok file, memungkinkan blok acak tersebut dibaca atau ditulis. Other access metode akses lainnya dibangunkan atau dikembangkan berdasarkan direct access metode. Biasanya melibatkan proses pembuatan indeks dari file. Indeks seperti indeks pada bagian akhir buku berisi pointer-pointer ke blok-blok tertentu. Untuk menentukan masukan dalam file, pertama dicari indeks dan kemudian menggunakan pointer untuk mengakses file secara langsung dan menemukan masukan yang tepat. Struktur direktori. Direktori adalah kumpulan nodes yang berisi informasi mengenai semua file. Kemudian baik struktur direktori maupun file berbeda pada fisik. Jadi kalau misalnya kalian membayangkan tentang direktori itu adalah sebuah folder, misal folder perkuliahan ilmu komputer, perkuliahan aljabar linear seperti itu. Kemudian operasi pada direktori itu mencari file, menghapus file, ubah nama file, membuka direktori, buat file, lihat isi direktori, transfer system file, kemudian menutup direktori. Struktur direktori tersendiri ada single level directory, two level directory, dan three structure directory. Single level directory itu semua file terdapat pada direktori yang sama. Tiap file memiliki nama yang unik. Ini adalah directory. Contoh misalnya di sini adalah file folder dengan nama ilmu komputer. Kemudian di sini ada file perkuliahan, misal RPP perkuliahan aljabar linear, kemudian di sini struktur data, struktur operasi, kemudian RPP statistik, misal seperti itu. Dan two level directory itu membuat direktori yang terpisah untuk tiap user. Terdapat user file directory UFD dan master file directory. Di root directory, kemudian di dalam directory atau di dalam folder ini ada folder A, folder B, dan folder C. Kemudian di dalam folder ini ada file A, di folder A ada file A, kemudian di folder B ada file B, kemudian di folder C ada file C seperti itu. Selanjutnya tree structure directory, itu tiap direktori dapat mengandung file dan subdirektori. Karena direktori adalah direktori yang baru-baru ini digunakan. Sistemnya sama sih sebenarnya, dari yang beda. Itu hanya penumpukan saja. Dan selain directory, tiap direktori dapat mengandung file dan subdirektori. Karena direktori adalah direktori yang baru-baru ini digunakan. File system mounting itu sebuah sistem berkas harus dipasang sebelum dapat diakses. Sebuah file system mount dipasang pada mount point dan slide break. Selanjutnya file system mounting itu ada Unix or Linux, ada beberapa direktori slash root directory, floppy slash floppy drive, cd-rom slash cd-rom drive, dev driver slash home user directory. Kemudian Windows XP itu drive letter example on D, A, B, floppy drive, C, hard drive, D, cd-rom drive, E, USB drive, F, network drive. Nah mungkin kalau misalkan kalian di komputer atau di laptop kalian menggunakan Windows, entah itu Windows XP, Windows 7, Windows 8, atau Windows 10, ini kalian akan temukan ya sepertinya drive-nya ada C, kemudian D, E, itu namanya directory atau folder kalau misalkan kalian lebih gampang menyebutkannya. Kemudian proteksi. Dalam pembahasan mengenai proteksi berkas, kita akan berbicara lebih mengenai sisi keamanan dan mekanisme bagaimana menjaga keutuhan suatu berkas dari gangguan akses luar yang tidak dikehendaki. Sebagai contoh, bayangkan saja Anda berada di suatu kelompok kerja di mana masing-masing staf kerja disediakan komputer dan mereka saling terhubung membentuk suatu jaringan. Sehingga setiap pekerjaan atau dokumen atau berkas dapat dibagi-bagikan ke semua pengguna dalam jaringan tersebut. Jadi kalau misalnya kalian di dalam sebuah ruangan, kemudian ruangan itu setiap komputernya dipasang LAN, maka pertukaran data itu atau pertukaran dokumen, berkas, dan pekerjaan lainnya itu bisa dilakukan dengan mudah tanpa harus ada
kayak misalkan harus nyolok ke flash disk, dipindah ke flash disk, kemudian dipindah langsung ke komputer, itu nggak perlu. Tapi kita cukup menggunakan LAN, itu langsung bisa mengopi dari komputer A ke komputer B. Kemudian misalkan lagi Anda harus menyerahkan berkas rahasia .txt ke atas Anda, dalam hal ini Anda harus menjamin bahwa isi berkas tersebut tidak boleh diketahui oleh staf kerja lain, apalagi sampai dimodifikasi oleh orang yang tidak berwenang. Suatu mekanisme pengamanan berkas mutlak diperlukan dengan memberikan batasan akses kepada pengguna terhadap berkas tertentu. Oke, kalau misalnya kalian menggunakan ini, kalian bisa kok memberikan password di berkas tersebut. Ada caranya, nanti kalian bisa cari tahu. Dan pendekatan pengamanan lainnya, itu salah satu pendekatan lain terhadap masalah privasi adalah dengan memberikan sebuah kata kunci atau password di setiap berkas seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian jika kata-kata kunci tersebut dipilih secara acak dan sering diganti, pendekatan ini sangat efektif sebab batasi akses ke suatu berkas hanya diperlukan bagi pengguna yang mengetahui kata kunci tersebut. Selanjutnya, meskipun demikian, pendekatan ini memiliki beberapa kekurangan, diantaranya kata kunci yang perlu diingat oleh pengguna atau semakin banyak, sehingga membuatnya menjadi tidak praktis. Ya, kalau misalkan kata kunci itu terlalu banyak juga kadang kita lupa ya. Setelah kita lupa malah kita nggak bisa membuka dokumen itu. Nah, maka itu adalah bahaya atau bisa jadi kekurangan dari proteksi tingkat ini. Dan jika hanya satu kunci yang digunakan di semua berkas, maka jika sekali kata kunci itu diketahui oleh orang lain, orang tersebut dapat dengan mudah mengakses semua berkas lainnya. Pada sistem contoh TOPS 20 memungkinkan seorang pengguna untuk memasukkan sebuah kata kunci dengan suatu subdirektori untuk menghadapi masalah ini, bukan dengan satu berkas tertentu. Nah, kalau misalnya kita membahas komputer atau di sini adalah dunia digital, itu semuanya pasti ada celah. Dan umumnya satu kata kunci yang diasosiasikan dengan semua berkas lain, sehingga pengamanan hanya menjadi semua atau tidak sama sekali. Untuk mendukung pengamanan pada tingkat yang lebih mendetail, kita harus menggunakan banyak kata kunci. Dan konsep dasar implementasi dari sistem file, itu struktur sistem berkasnya itu disk yang merupakan tempat terdapatnya sistem berkas, menyediakan sebagian besar tempat penyimpanan di mana sistem berkas akan dikelola. Disk memiliki dua karakteristik penting yang menjadikan disk sebagai media yang tepat untuk menyimpan berbagai macam berkas, yaitu data dapat ditulis ulang di disk tersebut. Hal ini memungkinkan untuk membaca, memodifikasi, dan menulis di disk tersebut. Kemudian dapat diakses langsung ke setiap blok disk. Hal ini memudahkan untuk mengakses setiap berkas baik secara berurut maupun tidak berurut, dan dipindah dari satu berkas dan berkas lain dengan hanya mengangkat hard disk dan menunggu disk perputaran. Kemudian ini ada implementasi dari sistem file. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya bagikan ke kalian terkait dengan manajemen file. Seperti saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.